Selamat hari Minggu, Salam, Tuhan Yesus memberkati. Di video ini saya akan coba bahas bedah sebuah konsep iman kekristenan yang selama ini menjadi kontroversi, selama ini menjadi hal yang sering diperdebatkan, dan juga menjadi salah satu hal yang paling sering dijadikan serangan oleh orang-orang di luar kekristenan kepada umat Kristen, yaitu konsep kepercayaan orang Kristen bahwa Allah mereka menjadi manusia yang dikenal dengan Yesus Kristus. Nah, saya nggak akan bahas di video ini kenapa secara iman Kristen Allah itu harus jadi manusia, bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana prosesnya kita membuktikan hal itu. Saya nggak akan bahas karena terlalu panjang, tapi saya akan coba mengutarakan kenapa saya harus tetap percaya akan hal itu. Padahal banyak di media-media soal ditulis, diejek-ejek bahwa ya Tuhan orang Kristen manusia, tapi sebenarnya konsepnya bukan seperti begitu. Allah yang menjadi manusia. Kenapa saya harus terima itu? Satu, kenapa saya harus percaya itu? Karena saya percaya Allah tidak terbatas kuasanya. Allah mampu melakukan hal-hal yang mustahil, yang di luar logika manusia. Nah, salah satu alasan banyak orang yang tidak percaya dengan hal ini adalah nggak mungkin Allah mau menjadi manusia. Tidak logika. Tidak masuk akal sebagai manusia, tidak bisa kita pikirkan, itu nggak mungkin lah, mustahil itu. Justru ini yang membuktikan bahwa Allah orang Kristen ini adalah betul Allah yang benar. Kenapa? Hanya Allah yang sejati, yang benar, yang bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia, di luar logika manusia, di luar pikiran manusia. Jadi ketika manusia berpikir nggak mungkin ini, tapi dia melakukannya karena dia. Ini yang membedakan, ini menjadi juga bukti bahwa kita adalah manusia yang diciptakan dan dia adalah Allah yang sejati. Dia bisa dong, mau. Dia mau menjadi apapun, dia bisa. Karena Allah tidak terbatas kuasanya. Dia mau menjadi api, dia bisa. Dia mau menjadi pohon, dia bisa. Karena orang juga manusia diciptakan, alam semestanya diciptakan. Apa yang terbatas dengan dia? Nah, saya tidak akan bahas alasan kenapa dia harus jadi manusia dalam konsep iman Kristen, tapi itu kenapa saya percaya. Saya tetap percaya karena itu di luar logika saya sebagai manusia, tapi justru itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati karena dia mampu melakukan hal itu. Kemudian kedua, berdasarkan hal itu, mana yang lebih mungkin? Allah yang menjadi manusia karena alasan kasihnya, atau manusia atau ajaran yang menjadikan manusia seolah-olah menjadi Allah. Karena sekarang banyak ajaran yang berpusat kepada manusia, kepada tokoh-tokoh yang lahir sebagai manusia, kepada tokoh-tokoh yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, yaitu manusia yang berdosa. Dan kita menjadikan mereka seolah-olah itu adalah Tuhan, itu adalah jalan kebenaran. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa kemudian dari konsep itu aja pun itu menjadikan bahwa dia berbeda di luar konsep manusia, luar biasa. Nah, yang ketiga ini kenapa saya harus percaya? Karena ketika pun dia datang ke dunia, dia membawa perbedaan, dia membawa ajaran yang sangat di luar nalar manusia, tidak masuk akal secara manusia. Contohnya, mengasihi musuh, mengasihi sesama. Lo bayangkan ya, musuh kita aja pun kita disuruh untuk mendoakan. Bahkan ketika dia datang berkunjung ke rumah, kamu harus menjamu dia. Kamu tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bagi manusia ya musuh-musuh, hajar bantat. Tapi konsep yang dibawa oleh Allah ketika dia menjadi manusia itu Yesus Kristus, ini berbeda. Suatu hal yang sangat mulia, menggambarkan bagaimana surga itu begitu kudus dan suci. Kasihilah musuhmu. Lalu kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa untungnya bagimu? Ini juga bagaimana kita harus tetap berbuat baik kepada orang-orang yang kita bukan karena balas budi, tapi juga termotivasi karena memang kita menjadi saluran berkat bagi manusia. Ajaran yang sangat luar biasa. Dan contohnya, kamu harus bisa memikul salib, menyangkal diri, dan siap dibenci oleh dunia. Dibenci oleh dunia ini karena dia tahu ini adalah suatu ajaran yang di luar
konsep manusia. Coba bayangkan sekarang kita melakukan hal yang benar aja pun dibenci orang gitu. Kita nggak mengganggu orang aja pun kita dibenci orang gitu. Kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba gereja dibom gitu. Ya karena kenapa? Ya kita berbeda dari dunia ini. Ketika engkau mengerti ajarannya, kau bukan lagi bagian dari dunia ini. Kau akan dibenci oleh dunia ini yang dikuasai oleh dosa dan iblis. Suatu konsep yang sungguh luar biasa. Dan apalagi ajaran yang luar biasa, coba bayangkan ini. Suatu hal yang kenapa saya tetap percaya bahwa konsep iman Kristen Allah yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Ketika dia menyatakan bahwa berbahagialah orang yang menangis, berbahagialah orang yang kelaparan, berbahagialah orang yang tersisa karena ini itu dan sebagainya. Karena secara konsep dunia, secara konsep manusia ini sangat luar biasa berbeda, bahkan bertentangan, tidak bisa diterima. Ya kan? Karena konsep kita sebagai manusia yang berbahagia itu kan pasti yang tertawa, yang banyak duit, yang banyak harta, yang kenyang, ya kan? Tapi tidak, berbahagialah yang kelaparan. Kenapa dia harus menyatakan hal itu? Dia ingin menyampaikan kepada Anda bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bukanlah sumber kebahagiaan yang sejati. Apa sumber kebahagiaan yang sejati? Itu ketika engkau mempunyai penghiburan, jaminan keselamatan, penebusan dosa daripada Allah itu sendiri, itu Yesus Kristus. Maka tidak ada alasan, bahkan ketika pun engkau mengalami kelaparan, ketika engkau tidak mempunyai apa-apa, engkau tetap mempunyai pengharapan, engkau tetap mempunyai Allah yang menjamin keselamatanmu. Itu harta yang tidak bisa dibeli dan harta yang tidak ternilai. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Jadi umpamanya ketika pun kita bahkan di dalam kelaparan, di dalam hal yang terbatas, kita tetap bersukacita. Apalagi ketika kita berlimpah, ketika berkat-berkat melimpah atas hidup kita, tentu sukacita kita pun tetap tidak akan berkurang. Karena kita memiliki harta yang sungguh luar biasa. Itu jaminan keselamatan daripada dia. Ini konsep yang berbeda dari dunia. Itulah kenapa saya kemudian tetap percaya bahwa ini betul-betul Allah yang sejati. Dan itu menjadi konsep yang membuat kenapa kalau ada yang bertanya kenapa sih orang Kristen itu ramah-ramah gitu baik-baik, ya itu karena memang banyak mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ajaran tersebut. Itulah ajaran kenapa saya kemudian percaya bahwa orang konsep iman Kristen Allah yang menjadi manusia tetap saya terima, tetap saya percaya, karena itu menjadi bukti bahwa dia adalah Allah. Dia melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar logika manusia. Ketika kita berpikir tidak mungkin, dia berkata mungkin. Dan dia memberikan ajaran yang di luar nalar manusia, yang berbeda dari konsep dunia, membuktikan bahwa dia berasal daripada surga. Terberkatilah kita, dan mari kita tetap percaya, mari kita terima dia sebagai juru selamat kita, agar kita memperoleh jaminan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.